Tiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam penugasan di Satgas Unifil Lebanon. Kami sampaikan kembali, tiga jenazah yang sudah tiba di gedung VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini akan segera menjalani prosesi persemayaman dan penyerahan kepada pihak keluarga untuk kemudian segera dimakamkan. Rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di 3 daerah berbeda. Mayor Infantri Zumi Aditya Iskandar, Kopda Farizal Ramadan, dan Serka Muhammad Nur Ikhwan. Kami akan coba elaborasi lagi soal prosesi ini, kemudian bagaimana kita coba memaknai kontribusi Indonesia dalam Satgas Unifil ini bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Mbak Cempaka, dengan Tifal di sini, selamat malam. Malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini baru awal dari rangkaian, tapi sejauh mana kemudian Anda memaknai, menilai, menganalisis posisi kita Indonesia di Satgas Unifil, negara kedua yang berkontribusi secara jumlah pasukan di Satgas Unifil, tugasnya jelas tidak main-main di Lebanon yang sampai dengan saat ini masih agresinya masih cukup intens di situ. Sejauh mana Anda memaknai itu? Betul, Mas Tifal. Jadi memang Indonesia saat ini hingga dari sejak lama telah menjadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar, dan salah satu yang terbesar adalah di Lebanon. Kita telah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari internasional, dari PBB maupun dari Lebanon sendiri, yang menghargai bagaimana pasukan-pasukan terbaik kita telah berkontribusi pada perdamaian di Lebanon, Mas. Nah, memang kita lihat bagaimana Indonesia juga terus-menerus mengirimkan pasukan di berbagai negara, tapi tentunya Lebanon ini menjadi puncak atau menjadi tonggak sejarah yang sangat penting, Mas. Bagaimana pasukan di Unifil ini juga sebenarnya telah direncanakan oleh PBB untuk dikirimkan pasukan terakhirnya, aktivasi untuk misi perdamaian di Unifil sendiri sebenarnya memang sudah direncanakan sebelum kejadian atau peristiwa ini terjadi. Ini sudah direncanakan untuk berakhir masa mandatnya pada akhir 2026 ini, Mas. Jadi itu yang harus kita lihat juga. Namun memang bagaimana kita lihat Indonesia hingga saat ini masih terus berkomitmen, serta kita dengar juga bagaimana hari ini beberapa jam yang lalu juga terjadi kembali sebuah hal yang kita sangat sayangkan, begitu terjadi lagi sebuah serangan, meskipun alhamdulillahnya tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban luka juga menyasar juga pada pasukan Indonesia, Mas Tifal. Oke, tapi kalau belajar dari insiden ini, Mbak, 3 prajurit kita gugur di dalam kondisi yang bahkan tidak ikut melancarkan agresi di saat itu. Apakah kemudian layak Indonesia mempertimbangkan untuk menyumbang lagi atau menyumbang kontribusi di Unifil ini? Walaupun di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, saya saat itu meliput di DPR, TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, menilai bahwa tidak bisa langsung serta-merta menarik pasukan yang ada sekarang atau menahan itu, karena kontribusi kita cukup besar juga secara jumlah setidaknya di Unifil ini. Kalau Anda melihatnya perlu ditarik, perlu ditahan dulu, atau gimana? Baik, Mas, sebenarnya betul, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin bahwa ini memang sangat complicated ya, Mas. Jadi tidak bisa serta-merta kita memutuskan untuk menarik begitu. Karena kalau kita dengar bahwa salah satu statement yang disampaikan oleh Panglima adalah untuk misalnya menjaga keselamatan pasukan, keselamatan diri begitu ya, misalnya untuk berlindung di bunker dan lain sebagainya. Kita harus melihat juga bahwa mandat ini adalah mandat yang memang telah dilaksanakan sejak lama begitu, dan kita lihat bahwa memang dalam konteks korban misalnya begitu, korban yang terjadi di misi Unifil ini juga tidak hanya menyasar Indonesia saja begitu. Misalnya kita lihat bagaimana setelah 3 prajurit terbaik ini gugur begitu, juga terjadi serangan yang sama di lokasi di Unifil juga pada kontingen Prancis misalnya, dan ini terjadi pada beberapa hari yang lalu misalnya, dan bahkan diserang prajurit atau kontingen Prancis di Unifil juga diserang selama 3 kali oleh tentara Israel, dan ini
insiden ini misalnya juga, membuat bahkan komandan dari Prancis dan juga, Finlandia gitu ya yang, gabungan ini langsung, melaporkan ke Dewan Keamanan PBB begitu, yang bahkan menyebut dengan terminologi atau menyebut dalam statement-nya adalah sebuah tindakan yang agresif begitu. Dan kita lihat bagaimana perwakilan tetap, Prancis di PBB pun Indonesia diwakili oleh perwakilan tetap kita di PBB juga telah memberikan statement yang cukup keras terhadap, Israel begitu ya. Dalam konteks ini kita memberikan, kedua negara, termasuk, Indonesia dan Prancis begitu, telah melaporkan kepada Dewan Keamanan dan juga mengeluarkan statement yang cukup keras dalam hal ini menunjukkan bagaimana secara diplomatik kita juga meminta pertanggungjawaban dari Israel, untuk bagaimana, tetap, ada, mandat ini atau misalnya, UNIFIL ini tetap, baik begitu, Mas. Maksudnya, Baik. ketika mandat ini diberikan tentu saja memiliki, tugas-tugas. Nah, salah satu bentuknya adalah memang tidak dapat, memberikan, perlawanan yang Oke, sifatnya, Mbak Fauzia, sorry membela saya potong dulu di situ. Kita coba lanjutkan lagi nanti, tapi kami akan tunjukkan visual